Halo, selamat siang dan salam olahraga untuk teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Bung John LT, di channel khusus yang menyajikan informasi, ulasan, dan analisa seputar sepak bola. Baik sepak bola nasional, timnas Indonesia, maupun sepak bola mancanegara. Terkait dengan informasi, saya akan berusaha untuk menyajikan informasi dari sumber-sumber terpercaya dan tervalidasi, sehingga informasi yang saya sajikan saya pastikan benar dan terhindar dari hoaks. Kemudian terkait dengan ulasan dan analisa, saya akan memberikan sudut pandang dan opini saya terhadap sebuah peristiwa di sepak bola yang bisa menjadi referensi, acuan, bahkan juga perbandingan bagi teman-teman terhadap sumber-sumber lain yang juga menjanjikan informasi yang sama kepada teman-teman. Dan topik kita hari ini, teman-teman, seputar polemik penggunaan stadion GBK untuk konser musik jelang laga timnas versus Irak dan Filipina tanggal 6 dan 11 Juni nanti di GBK. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembicaraan siang ini, mohon dukungan like dan subscribe-nya untuk pengembangan channel saya. Dan bila sudah, ayo mari kita lanjut, teman-teman. Kita tahu Gelora Bung Karno merupakan satu stadion terbesar sebelum JIS dibangun, Jakarta International Stadium di Kemayoran dibangun. Dan fungsi dari stadion ini sudah sejak dibangun seringkali tidak hanya digunakan untuk event-event olahraga secara khusus sepak bola, tetapi untuk event-event lainnya seperti acara politik lah, kemudian pentas seni, keagamaan, dan konser musik. Itu yang paling sering terjadi, teman-teman. Ya, memang tidak ada yang salah, karena memang pengelolaan stadion ini secara profesional supaya dia sendiri dapat menghidupi operasionalnya. Kita tahu operasional di GBK itu cukup besar, ratusan juta mungkin ya setiap bulan, karena kita tahu yang harus dibiayakan itu adalah satu, biaya kelistrikannya, kemudian perawatan rumput stadionnya, lalu perawatan fasilitas lain di dalam stadion seperti kursi penonton, lalu aset-aset lain misalnya di ruang pemain, di kamar ganti, kemudian kantor dan lain-lain. Itu juga kan butuh perawatan, teman-teman. Belum lagi gaji karyawannya atau pengelolanya. Jadi memang biaya operasionalnya sangat tinggi. Maka wajar bila pengelola juga menyewakan stadion ini ke pihak-pihak lain untuk digunakan selain event olahraga seperti sepak bola, teman-teman. Namun kita perlu mengingat bahwa stadion ini menjadi salah satu, tentu karena sudah ada JIS dan juga Gelora Bung Tomo di Surabaya, itu yang sering digunakan untuk event olahraga internasional, di mana timnas sering sekali menggunakan stadion ini untuk bermain. Dan kita tahu bahwa di tahun lalu, di bulan November, saya mencatat itu grup musik Coldplay ya, dari Inggris pernah menggunakan stadion GBK. Kemudian di bulan Februari 2024 digunakan juga untuk acara politik. Dan tidak lama berselang, yaitu di bulan Maret 2024 lalu, stadion ini digunakan untuk pertandingan internasional timnas kita versus Vietnam. Dan apa yang terjadi, teman-teman bisa saksikan kemarin. Rumput menguning di beberapa titik, permukaan tanah atau permukaan lapangan di beberapa titik itu tidak rata. Dan kita itu kemarin dicibir oleh banyak netizen luar negeri, terutama netizen dari Vietnam, yang merasa aneh karena stadion ini waktu digunakan ketika timnas berhadapan dengan Argentina waktu itu sangat keren stadionnya, dipuji bahkan oleh tim dari Argentina. Tapi kemarin kita lihat lawan Vietnam, amburadul stadionnya. Pak Erik sempat marah dan kemudian protes ke pengelola. Namun ya itu ya saya harap tetap diperhatikanlah usulan dari PSSI dan protes dari Pak Erik ini. Karena wajah kita itu ditonton oleh dunia ketika timnas kita bermain di sana berhadapan dengan timnas dari negara lain. Wajah kita dipertaruhkan, gengsi kita dipertaruhkan, nama baik kita dipertaruhkan. Jadi kalau pengelola tidak memperhatikan hal ini berbahaya. Karena kita tahu GBK ini kan punya negara, dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.
Jadi kalau negara yang mengelola, jangan terlalu berpikir untung rugi dulu lah. Kalau itu yang dinomorsatukan, maka berbahaya, karena nanti di event internasional seperti besok ini kualifikasi Piala Dunia di grup F, kita main lawan Filipina dan Irak. Stadionnya kondisinya masih sama seperti ketika lawan Vietnam kali lalu. Kita akan malu lagi. Apalagi banyak pemain naturalisasi kita kan yang biasa bermain di Eropa dengan stadion-stadion yang bagus. Terus mereka datang, kesan pertamanya stadionnya amburadul seperti itu. Waduh, malu kita, teman-teman. Besok ini tanggal 18 Mei 2024 ini, saya dengar stadion GBK akan disewakan lagi, kayak grup musik lagi. Ya, penggemar NCT pasti senang-senang aja. Tetapi bagi kita penggemar bola, ini masalah. Karena kalau terulang kembali, rumputnya kuning atau permukaan stadionnya jelek lagi, masalah lagi. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman juga menyuarakan hal ini supaya pengelola stadion itu dengar. Karena PSSI sudah berkali-kali mengajukan protes dan mengusulkan ini ke pengelola supaya tolong perhatikan rumput stadion. Bahkan kemarin hari Selasa itu Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI, sudah dengan tim berkunjung ke sana untuk mensurvei lapangannya, apakah rumputnya bagus atau tidak, lalu permukaan stadionnya bagus atau tidak, itu sudah disurvei kemarin. Dan ini menarik karena sekarang menjadi perhatian media juga, karena mungkin semua pihak sudah geram juga dengan pengelola. Maka ada beberapa media yang ikut meliput. Kalau kita baca di berita online, ini saya sampaikan ke teman-teman, ada Jawa Post, TV One News, Antara, semuanya mengulas tentang kunjungan PSSI kemarin tanggal 14 Mei hari Selasa ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena ya saya pikir memang ini harus menjadi perhatian serius kita. Kalau kemudian faktor uang selalu menjadi tolak ukur bagi pengelola, lalu mengabaikan faktor yang lain, yaitu harga diri bangsa, ini satu masalah. Kita tahu sewa stadion itu cukup mahal. GBK itu kalau menurut peraturan menteri ya, karena saya baca juga di beberapa artikel itu ada acuan untuk nilai sewa stadion Gelora Bung Karno itu. Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 garis miring PMK titik 05 garing 2018. Biaya sewa per 12 jam itu adalah 450 juta. Kan bukan duit yang sedikit. Lalu kalau dipakai untuk acara politik, ya seperti kali lalu, itu bisa sampai 1 miliar biaya sewanya per harinya, teman-teman. Artinya duitnya kan lumayan besar ya. Jangan-jangan itu yang menjadi faktor penyebabnya pengelola ini akhirnya udahlah, kalau ada yang mau pakai untuk konser musik, kasih aja, kapan lagi dapat duit kan. Akhirnya mereka lupa bahwa stadion ini punya negara yang harus dirawat baik-baik, supaya kalau timnas kita bermain itu jangan sampai ada keluhan rumput menguning di beberapa titik, lalu lapangan tidak rata, terus apalagi mungkin lampu ada yang mati kah, atau kursi ada yang rusak kah, toilet mungkin ada yang tidak berfungsi kah. Jangan sampai ada keluhan semacam itu. Makanya saya harap teman-teman kita sebagai pencinta timnas suarakan hal ini supaya pengelola Gelora Bung Karno itu dengar. Karena Pak Erik dan PSSI sudah berjuang mati-matian. Mereka bahkan berkali-kali sudah menyampaikan hal ini ke pengelola, tapi tidak terlalu digubris. Jadi kita yang bantu untuk suarakan hal ini, teman-teman. Dan mudah-mudahan didengar. Karena berbahaya nih, jarak konser kan tanggal 18 Mei. Kayak nanti tanggal 6 itu hanya sekitar 19 hari. Kalau terjadi apa-apa dengan rumput, apakah bisa pulih kembali? Atau kalau fasilitas ada yang rusak, apakah bisa segera diperbaiki? Ini teman-teman masalahnya. Kita tentu tidak ingin melihat timnas kita bermain dengan lapangan ala kadarnya lagi, seperti lawan Vietnam 2 bulan lalu. Itu yang menjadi keprihatinan kita dan juga menjadi aspirasi kita untuk kita suarakan agar ke depan itu pengelola lebih memperhatikan lagi supaya jangan lagi lah ada konser. Bila perlu menteri olahraga kah atau sekretariat negara itu bikin peraturan bahwa 2 bulan sebelum pertandingan internasional diselenggarakan di
GBK tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain seperti gelaran politika, musika, acara keagamaan kah, atau apapun. Masih ada JIS atau masih ada stadion yang lain yang bisa digunakan. Jadi itu teman-teman materi kita hari ini tentang polemik penggunaan stadion GBK untuk konser musik jelang laga timnas versus Irak dan Filipina. Jadi mohon teman-teman untuk bantu suarakan hal ini agar didengar oleh pengelola GBK. Saya cukupkan sekian dulu video siang hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih dan selamat siang.